Maka kemudian sesungguhnya ini adalah tanda betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, betapa tanda sayangnya Rasulullah yang menginginkan supaya umatnya itu bisa beriman kepada Allah agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sama ketika kita itu seorang ayah, seorang ibu misalnya, kalau melihat anaknya sakit parah, karena begitu sakitnya, kalau kita tidak tega melihat anak itu, kadang-kadang seorang ayah itu mengatakan, biar saja saya ya Allah, biar saja saya saja ya Allah yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Kenapa sampai mengatakan begitu? Karena begitu saking sayangnya kepada anaknya itu, agar anaknya tidak merasakan rasa sakit yang kuat. Nah, ini sama seperti Rasulullah, karena begitu saking sayangnya kepada umatnya, maka sampai Rasulullah, biar saya saja yang merasakan sakitnya, tetapi jangan umat saya yang merasakan sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, lalu kita bisa meneruskan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Semoga langkah kita dalam langkah mentadabburi ayat-ayat ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup kita di dunia, dan bisa menjadi bekal kita untuk sampai di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang bisa menjadikan kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ada banyak hal yang bisa menjadikan ilham, menjadi inspirasi, sehingga kita juga lebih bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah ketika saya mendengar ada seorang teman yang mohon maaf dalam semalam tidak bisa BAB katanya, tidak bisa BAB, lalu kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya, tetapi begitu beratnya, maka kemudian itu memberikan inspirasi bagi dia betapa nikmatnya orang bisa BAB itu. Ini persoalan kecil, tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan, maka kita akan mengantarkan pada rasa syukur kita kepada Allah. Jadi beberapa hari yang lalu saya membuat tulisan itu tentang Al-Qawi, asma wa sifah, dan sifat Allah, tentang Allah yang maha kuat. Ternyata begitu kuatnya Allah dan begitu lemahnya manusia. Manusia itu kalau sudah disuruh menahan kulit matanya saja, menahan kantuknya, itu kan sudah tidak luar biasa, tidak bisa sudah. Kalau sudah waktunya tidur, tidur dia. Bahkan kalau termasuk yang tadi itu, kalau ketika seseorang sudah dituntut, sudah didorong oleh keinginannya untuk BAB, dia sudah tidak bisa menahannya. Termasuk ketika kita mau buang air kecil, kalau kita Allah sudah mungkin menahannya, maka kita tidak bisa juga, menjadi sakit. Tetapi itu menjadi nikmat bagi manusia ketika dia kemudian menaikkan rasa kenikmatannya itu menjadi rasa syukur kepada Allah.
Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan kita senantiasa ditambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, subuh ini kita masuk pada tafsir Al-Kahfi ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Setelah Rasulullah SAW lama belum mendapatkan jawaban untuk pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy tentang Ashabul Kahfi, maka ketika Allah sudah menurunkan surat ini lalu bisa menjawab, itu pun masih ada kekhawatiran dari Rasulullah. Kekhawatirannya apa? Jangan-jangan orang-orang ini juga tetap tidak mau beriman kepada Allah ketika sudah diberi jawaban tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain itu. Maka kemudian kekhawatiran inilah yang kemudian yang datang, yang ada dalam diri Rasulullah. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Maka apakah barangkali kamu wahai Muhammad akan membunuh dirimu sendiri ala atharihim, karena keberpalingan mereka terhadapmu, illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, jika mereka kemudian tidak mau beriman dengan apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Tentu tenang dengan kabar ini, kabar tentang Ashabul Kahfi dan seterusnya ini, asafa, dengan penuh kesedihan katanya. Kalau sudah fala'al bakhi'un nafsaka, orang membunuh diri, itu kan namanya potret dari keputusasaan seseorang. Makanya kalau orang sudah putus asa, orang bunuh diri itu tanda bahwa itulah tanda keputusasaan seseorang dalam menjalani hidupnya. Tetapi menurut Profesor Hamka, ini sesungguhnya hanya terbersit saja di dalam pikiran Rasulullah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai hiburan, untuk menghibur, mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi sesungguhnya ini bukan terus kemudian bahwa Rasulullah itu ingin membunuh diri, tidak. Tetapi karena kesedihannya yang kuat itu, seperti orang mau membunuh diri, keputusasaan itu. Maka kemudian sesungguhnya ini adalah tanda betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, betapa tanda sayangnya Rasulullah yang menginginkan supaya umatnya itu bisa beriman kepada Allah agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sama ketika kita itu seorang ayah, seorang ibu misalnya, kalau melihat anaknya sakit parah, karena begitu sakitnya, kalau kita tidak tega melihat anak itu, kadang-kadang seorang ayah itu mengatakan, biar saja saya ya Allah, biar saja saya saja ya Allah yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Kenapa sampai mengatakan begitu? Karena begitu saking sayangnya kepada anaknya itu, agar anaknya tidak merasakan rasa sakit yang kuat. Nah, ini sama seperti Rasulullah, karena begitu saking sayangnya kepada umatnya, maka sampai Rasulullah, biar saya saja yang merasakan sakitnya, tetapi jangan umat saya yang merasakan sakitnya. Dan ini saya kira juga terjadi ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, maka akan Rasulullah, biar timpakan saya sakitnya sakaratul maut itu kepada saya, tapi jangan kepada umatnya. Ini bagian dari rasa sakit, bagian dari rasa sayang Rasulullah kepada umatnya. Kata-kata bakhi'un itu, kata-kata bakhi'un itu sendiri sesungguhnya berasal dari kata bakha atau bukha, yang artinya menyembelih atau urat nadi yang ada di dalam pada seekor hewan. Jadi kalau urat nadi terakhir ketika mau disembelih hewan itu, maka itulah namanya bakha atau bukha itu. Jadi ini sampai begitu gambarannya, saking kuatnya terhadap keinginan Rasulullah supaya umatnya itu, orang-orang kafir Quraisy itu bisa beriman kepada Allah. Sementara itu ketika athar itu sendiri adalah, kalau dalam bahasa aslinya, kata aslinya artinya adalah
bekas-bekas kaki yang terlihat di padang pasir akibat perjalanan. Jadi kalau ala atharihim, keberpalingan kalau di dalam di sini, keberpalingan orang-orang kafir Quraisy atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan risalah kenabiannya itu. Maka kemudian di sini kalau namanya bekas-bekas saja sudah nggak usah dihiraukan wahai Muhammad. Biarkan itu berlalu. Jadi kalau sudah athar, bekas-bekas kaki itu, nanti kalau sudah kena angin dan seterusnya, maka akan tertutupkan oleh pasir, padang pasir itu, dan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Jadi ini adalah suatu saat nanti keberpalingan mereka juga akan hilang sendiri wahai Muhammad. Itu maksudnya Rasulullah itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, maka sekiranya barangkali kamu seperti mau membunuh dirimu sendiri karena keberpalingan mereka untuk tidak beriman kepadamu Muhammad, itu biarkan saja kata Rasulullah, nanti juga akan hilang sendiri. Nah, inilah yang dialami oleh Rasulullah ketika begitu keinginannya agar ia mengharapkan supaya umat Rasulullah itu bisa beriman kepada Allah. Nah, apa yang dialami oleh Rasulullah ini sesungguhnya juga dialami oleh umat-umat sebelumnya. Kita bisa mungkin mengingat kembali bagaimana kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Beliau diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah pada usia 480 tahun. Jadi sisanya itu yang dibuat untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah tauhid. Nah, tetapi apa yang terjadi selama hampir setengah abad itu, Nabi Nuh itu hanya mendapatkan 70 sampai 80 orang saja. Nah, ini kan luar biasa. Makanya ketika dalam upaya dakwah yang Nabi Nuh itu yang luar biasa itu, maka sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Berdoanya luar biasa. Dahsyat doanya Nabi Nuh itu. Gimana? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satupun kan di muka bumi ini orang-orang yang kafir ya. Bayangkan suruh dihabisi semua. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalitu illa fajirun kafara. Sebab kalau mereka engkau biarkan ya Allah, mereka itu akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka akan melahirkan, dan tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir. Doa Nabi Nuh ini kemudian dikabulkan oleh Allah, dan kemudian ada banjir yang luar biasa menenggelamkan semuanya kecuali orang-orang yang beriman saja, dan hewan-hewan yang memang sepasang-sepasang yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam kapalnya itu. Jadi ini yang juga terjadi pada mereka. Begitu juga kita mungkin pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah pada usia 33 tahun. Nabi Yunus sendiri tinggalnya di negeri Syam. Tetapi kemudian Nabi Yunus diutus oleh Allah, diberi tugas khusus untuk datang ke Nainawa. Nainawa itu di Irak sana. Disuruh berdoa, disuruh berdakwah kepada mereka, menyampaikan risalah tauhid dalam waktu 40 hari. Diberi waktu 40 hari oleh Allah. Kamu berangkat ke Nainawa. Nainawa itu di Irak, di Mosul sana. Tempatnya minyak kalau sekarang. Jadi ketika sampai di sana, ternyata orang masyarakat Nainawa itu sendiri tidak mau beriman kepada Nabi Yunus, apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu. Maka kemudian ada keputusasaan yang muncul dalam Nabi Yunus. Lalu kemudian Nabi Yunus sendiri kemudian sebelum berangkat itu sudah mengingatkan kepada umat di Nainawa itu, nanti suatu saat sebentar lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian. Maka kemudian sebelum masyarakat Nainawa itu beriman kepada Allah, Nabi Yunus pun pergi ke Aleppo. Aleppo itu di Syria. Setelah dari Syria, dari Aleppo itu dia pergi lagi ke Yafa. Dari Yafa dia bermaksud pergi ke Tarsis di Tunis dalam pelayaran dari Palestina ke
Tarsis ke Tunisia, itulah kemudian kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu mendapatkan ditimpa ombak yang luar biasa. Maka kemudian si juragan kapal ini kemudian mengatakan, kalau ini tidak dikurangi penumpangnya, maka ini kapal kita bisa tenggelam. Maka kemudian diundilah, barang-barang sudah dikurangi semua, dilemparkan ke lautan, tinggal orangnya yang harus dikurangi. Maka diundilah di antara para penumpang kapal itu, dan ternyata Nabi Yunus yang kena undian itu. Maka akhirnya Nabi Yunus dilemparkan oleh juragan kapalnya, lalu kemudian ditelan oleh ikan paus yang besar itu. Jadi di dalam kegelapan itu kemudian Nabi Yunus kemudian bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Anbiya itu diceritakan, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Maka Nabi Yunus itu berdoa di dalam kegelapan perutnya ikan paus itu, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yunus di dalam perut itu. Para mufasir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus itu tinggalnya di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tetapi ada yang mengatakan sampai 40 hari 40 malam. Nah, di dalam perut ikan itulah kemudian Nabi Yunus bertasbih, berzikir, lalu kemudian Allah kemudian menyelamatkan. Dalam surat As-Saffat Allah kemudian menjelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin, maka seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, orang yang tidak mengingat Allah, kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun, maka niscaya akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari nanti dibangkitkannya manusia. Jadi karena Nabi Yunus itu kemudian bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kemudian Allah menyelamatkannya. Ini pelajaran besar bagi kita. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan yang sangat luar biasa, dianjurkan untuk membaca doa ini agar kita juga kemudian diselamatkan dan dikeluarkan dari jalan kegelapan, dari kesulitan, dari kesusahan yang menimpa pada diri kita. Nah, ini tentu saja berbeda dengan yang dialami oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada kejadian yang luar biasa menurut engkau selain dari kekalahan di perang Uhud? Maka Rasulullah mengatakan ada, yaitu ketika aku sedang berdakwah menyampaikan ke tanah Taif. Maka pada saat itu, ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah, maka dia mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata orang-orang kaummu itu, orang-orang Taif saat itu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penunggu atau penjaga gunung itu, lita'murahu bima syi'ta fihim, untuk engkau perintahkan sesuka hatimu ya Muhammad. Fanadani malakul jibal, maka kemudian 2 malaikat itu kemudian memanggilku, katanya Rasulullah. Wasallama, kemudian memberi salam alayya, tsumma qala ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utbi'a alaihim, in syi'ta an utbi'a alaihimul ahsabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya 2 gunung itu siap menerima perintah dari aku. Apakah akan dia timpahkan kepada mereka, katanya. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim
Maka aku hanya berharap saja kepada Allah, semoga Allah nanti akan melahirkan dari orang-orang mereka itu, dari orang-orang Taif itu, mayya'budullah, jadi seseorang yang generasi yang menyembah Allah wahdah, hanya kepada Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan seorang generasi yang tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi itu yang dialami kalau Nabi Nuh menenggelamkan orang-orang yang kaumnya yang kafir. Nabi Yunus kemudian juga mendoakan, lalu kemudian ada keputusasaan di sana. Tetapi Rasulullah tidak pernah merasakan keputusasaan itu. Justru dia berharap dari orang-orang yang menyakiti beliau, dia berharap ada generasi yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah. Jadi inilah tafsir surat ke-6 surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Pelajaran bagi kita adalah bahwa kita ini kadang-kadang sering menyampaikan risalah Islam. Kalau seorang khatib, penceramah, mubalik itu mungkin biasa. Tetapi kita kadang mungkin kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita, mungkin kadang-kadang kita juga menyampaikan dakwah kebaikannya. Maka kemudian kita tiru dari sini, jangan sampai ada keputusasaan, oh iya, kalau itu sudahlah biar saya tinggalkan saja, bukan begitu. Tetapi kita tetap saja melakukan dakwah itu, bagaimana supaya orang-orang yang kita dakwahi itu kemudian bisa berubah. Tentu saja hak prerogatifnya ada pada orang-orang yang mendengarkan nasihat itu, apakah akan mengikuti atau tidak. Tetapi setidaknya ikhtiar itu harus tetap kita lakukan. Termasuk kita kalau mungkin guru, itu harus tetap sering-sering dilakukan kepada murid-murid kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang sekitar kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.